Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di channel Renungan Harian Suara Kasih. Saudaraku, pagi ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita menjalani berbagai aktivitas dan mengambil keputusan dalam kehidupan, mari kita berhenti sejenak dan mengarahkan hati kepada Tuhan. Seringkali kita memiliki rencana sendiri, kita tahu apa yang kita inginkan, tetapi belum tentu kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, kita membutuhkan hati yang mau berhenti memaksakan kehendak sendiri dan belajar berkata, "Tuhan, tuntunlah aku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku." Ketika kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan belajar berjalan bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan iman dan tuntunannya. Mungkin jalan Tuhan tidak selalu sesuai dengan rencana kita, tetapi kita percaya bahwa kehendak-Nya selalu membawa kita kepada tujuan yang terbaik. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita menundukkan kepala dan mempersiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih mengikuti keinginan dan pemikiran kami sendiri. Ampunilah kami jika dalam menjalani hidup, kami lupa mencari kehendak-Mu. Tuhan, berikanlah kepada kami hati yang peka terhadap suara-Mu. Berikan hikmat agar kami dapat memahami apa yang Engkau kehendaki. Ketika kami harus mengambil keputusan, tuntunlah langkah kami. Ketika kami menghadapi pilihan yang sulit, berikanlah hikmat untuk memilih jalan yang benar. Jangan biarkan kami berjalan hanya berdasarkan perasaan, kekuatan, atau pengertian kami sendiri. Ajarlah kami untuk percaya kepadamu dan menyerahkan setiap rencana kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami renungkan pagi ini menyentuh hati kami, menguatkan iman kami, dan menolong kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin pekerjaan kami, keluarga kami, perjalanan kami, keputusan kami, dan setiap langkah yang akan kami jalani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Makna ayat renungan kita hari ini adalah, Paulus mengajarkan bahwa untuk mengerti kehendak Tuhan, kita perlu mengalami pembaruan pikiran. Jangan sampai hidup kita hanya mengikuti keinginan dunia, tekanan orang lain, atau keinginan pribadi. Ketika pikiran dan hati kita terus dibentuk oleh firman Tuhan, kita akan semakin mampu membedakan mana yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mengerti kehendak Tuhan bukan berarti kita selalu mendapatkan semua jawaban dengan cepat. Terkadang Tuhan mengajarkan kita untuk percaya, menunggu, dan taat, bahkan ketika kita belum memahami seluruh rencananya. Karena itu, pagi ini mari kita belajar berkata, "Tuhan, bukan kehendak-Ku yang menjadi yang utama, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidupku." Saat kita menyerahkan pikiran, rencana, dan keputusan kepada Tuhan, Dia akan menuntun kita kepada jalan yang baik, yang berkenan kepada-Nya, dan yang sempurna. Judul renungan kita hari ini adalah, Mengerti Kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita berdoa kepada Tuhan supaya Dia memberkati rencana kita. Kita meminta Tuhan membuka jalan yang kita inginkan, memberikan pekerjaan yang kita harapkan, menjawab doa sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan, bukan hanya bertanya, "Tuhan, apakah Engkau mau memberkati rencanaku?" Tetapi kita juga perlu bertanya, "Tuhan, apakah rencanaku sesuai dengan kehendak-Mu?" Inilah yang disebut belajar mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang kehendak Tuhan tidak langsung kita mengerti. Ada pintu yang kita pikir akan terbuka,
tetapi ternyata tertutup. Ada rencana yang sudah kita susun dengan baik, tetapi tiba-tiba tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Pada saat seperti itu, kita mungkin bertanya, "Tuhan, mengapa?" Namun bisa jadi, pintu yang tertutup itu bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Bisa jadi Tuhan sedang mengarahkan kita kepada jalan yang lebih baik. Inilah kisah inspirasi tentang jalan yang tidak sesuai rencana. Ada seorang pemuda yang sejak kecil memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Ia bekerja keras, menabung, dan menyusun rencana dengan sangat matang. Suatu hari, ia merasa sudah waktunya memulai usahanya. Ia berdoa, "Tuhan, kalau ini memang jalan yang terbaik, bukakanlah pintu." Ia kemudian menggunakan seluruh tabungannya untuk memulai usaha tersebut. Namun baru beberapa bulan berjalan, usahanya mengalami masalah besar. Barang dagangannya tidak laku, ia mengalami kerugian dan akhirnya harus menutup usahanya. Pemuda itu sangat kecewa. Dalam doanya ia berkata, "Tuhan, bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku meminta Engkau memimpin? Mengapa semuanya gagal?" Hari-hari berlalu, beberapa waktu kemudian, seorang temannya menawarkan pekerjaan kepadanya. Awalnya ia tidak tertarik karena pekerjaan itu tidak sesuai dengan rencana hidupnya. Tetapi karena keadaan, ia akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Ternyata melalui pekerjaan itu, ia bertemu banyak orang, belajar banyak hal, dan mendapatkan pengalaman yang sebelumnya tidak pernah ia miliki. Beberapa tahun kemudian, pengalaman tersebut membawanya kembali kepada dunia usaha. Kali ini ia jauh lebih siap. Ia kemudian menyadari sesuatu. Kegagalan yang dulu ia anggap sebagai akhir ternyata merupakan bagian dari proses Tuhan mempersiapkan dirinya. Ia berkata dalam hati, "Sekarang aku mengerti. Dulu aku meminta Tuhan memberkati rencanaku, tetapi Tuhan justru mengajarkanku untuk mengikuti rencananya." Saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita juga sedang berada dalam keadaan yang sama. Ada sesuatu yang kita doakan tetapi belum terjadi. Ada pintu yang kita harapkan terbuka tetapi masih tertutup. Ada rencana yang sudah kita susun tetapi tiba-tiba berantakan. Jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Tuhan tidak peduli. Tuhan mungkin sedang bekerja melalui sesuatu yang belum kita mengerti. Belajar menyerahkan rencana kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan membutuhkan hati yang mau tunduk. Kadang kita datang kepada Tuhan bukan untuk meminta petunjuk, tetapi hanya untuk meminta Tuhan menyetujui apa yang sudah kita putuskan. Padahal iman mengajarkan kita untuk berkata, "Tuhan, kalau rencanaku bukan yang terbaik, ubahlah. Kalau jalanku salah, arahkanlah. Kalau waktuku belum tiba, ajarlah aku menunggu." Itulah hati yang sedang belajar mengenal kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 mengingatkan kita untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan tidak bersandar pada pengertian sendiri. Dalam segala jalan kita harus mengakui Dia, dan Dia akan meluruskan jalan kita. Artinya, kita tidak harus memahami semuanya terlebih dahulu untuk bisa percaya kepada Tuhan. Kita hanya perlu percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat masa depan. Kita melihat satu bagian dari kehidupan, Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, ketika Tuhan mengubah rencana kita, jangan langsung kecewa. Ketika Tuhan membuat kita menunggu, jangan langsung menyerah. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu, mungkin Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang belum kita ketahui. Atau mungkin Tuhan sedang membentuk karakter kita supaya kita siap menerima apa yang Dia percayakan nanti. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Pertama, dekatlah dengan firman Tuhan. Kehendak Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya. Semakin kita mengenal firman Tuhan, semakin kita memahami hati dan karakternya. Kedua, berdoalah sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya berdoa setelah masalah datang. Libatkan Tuhan sejak awal. Ketiga, belajar menunggu. Tidak semua jawaban Tuhan datang dengan cepat. Ada kalanya jawaban Tuhan adalah tunggu. Dan menunggu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Keempat, bersedia melepaskan kehendak pribadi. Inilah bagian yang paling sulit.
kita harus berani berkata, "Tuhan, aku punya keinginan, tetapi aku percaya kehendak-Mu lebih baik daripada keinginanku." Saudara, mungkin hari ini ada sesuatu yang sedang Anda serahkan kepada Tuhan. Mungkin pekerjaan, mungkin keluarga, mungkin masa depan, mungkin sebuah keputusan besar, mungkin sebuah doa yang belum mendapatkan jawaban. Jangan takut menyerahkannya kepada Tuhan. Jika itu memang kehendak-Nya, Tuhan sanggup membuka jalannya. Jika bukan, percayalah bahwa Tuhan juga sanggup menutupnya dan membawa kita kepada jalan yang lebih baik. Tidak semua pintu yang tertutup adalah penolakan Tuhan. Kadang-kadang pintu yang tertutup adalah cara Tuhan melindungi dan mengarahkan kita. Karena itu, jangan hanya meminta Tuhan mengabulkan keinginan kita. Mari belajar meminta, "Tuhan, berikan aku hati yang mengerti kehendak-Mu." Sebab ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, kita mungkin tidak selalu mengetahui apa yang ada di depan, tetapi kita tahu siapa yang memimpin langkah kita. Dan selama Tuhan yang memimpin, kita tidak perlu takut. Tuhan tahu jalan yang terbaik, Tuhan tahu waktunya, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mari kita menjalani hari ini dengan percaya, aku tidak harus memahami semuanya. Aku hanya perlu percaya kepada Tuhan dan mengikuti kehendak-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara. Dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan pagi ini, marilah kita kembali mengingat bahwa hidup kita tidak harus selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Belajarlah percaya kepada Tuhan. Ketika jalan yang kita inginkan terbuka, bersyukurlah. Ketika jalan itu tertutup, tetaplah percaya. Sebab Tuhan mengetahui apa yang tidak kita ketahui dan melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Mari kita berkata dalam hati, "Tuhan, aku menyerahkan rencanaku kepadamu. Tuntunlah langkahku dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidupku." Kiranya hari ini kita tidak hanya mencari apa yang kita inginkan, tetapi mencari apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang, mari kita menundukkan kepala dan membawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami memiliki banyak rencana dan keinginan sendiri. Tetapi hari ini kami mau belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuntunlah pikiran kami agar mampu memahami kehendak-Mu. Tuntunlah hati kami agar peka terhadap suara-Mu. Ketika kami menghadapi pilihan, berikan kami hikmat. Ketika kami harus menunggu, berikan kami kesabaran. Dan ketika jalan yang kami inginkan tidak terjadi, berikan kami hati yang tetap percaya kepadamu. Tuhan, pimpinlah setiap langkah kami sepanjang hari ini, jagalah kami dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Jauhkan kami dari bahaya, kecelakaan, kesalahan, dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami dan penyertaan-Mu menyertai kami dari pagi sampai malam. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami juga membawa saudara-saudara kami dalam doa. Kami berdoa bagi setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan. Engkau mengetahui setiap air mata, kekhawatiran, ketakutan, dan beban yang mereka simpan di dalam hati. Berikanlah kekuatan kepada mereka yang sedang lemah. Berikan penghiburan kepada mereka yang sedang bersedih. Berikan jalan keluar kepada mereka yang sedang menghadapi masalah.
Berikan hikmat kepada mereka yang sedang mengambil keputusan. Dan bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, membangun usaha, atau berjuang memenuhi kebutuhan keluarganya. Kami berdoa bagi setiap keluarga, kiranya Tuhan menjaga rumah tangga, memberikan kasih, kesatuan, kesehatan, dan kecukupan, jauhkan setiap keluarga dari pertengkaran, perpecahan, dan segala sesuatu yang dapat menghancurkan hubungan. Kami juga berdoa bagi anak-anak, orang tua, saudara, dan orang-orang yang kami kasihi, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kedamaian, keamanan, kebijaksanaan kepada para pemimpin, dan kiranya masyarakat dapat hidup dengan saling menghormati dan mengasihi. Dan bagi setiap orang yang pagi ini sedang menantikan jawaban doa, tolong mereka untuk tetap percaya. Jika jawaban-Mu belum datang, ajarlah mereka menunggu. Jika jalan mereka sedang tertutup, berikan mereka kekuatan untuk tetap berjalan. Dan jika Engkau sedang mengarahkan mereka kepada jalan yang baru, berikan mereka keberanian untuk mengikutinya. Kami percaya bahwa kehendak-Mu selalu baik, rencana-Mu selalu sempurna, dan penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengambil waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jalani hari ini dengan iman, jangan takut dengan apa yang ada di depan, karena Tuhan yang memegang hari esok juga sedang memegang tangan kita hari ini. Percayalah kepada Tuhan, carilah kehendak-Nya, dan ikutilah langkah-Nya. Tuhan memberkati setiap langkah kita hari ini, memberikan damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.